Halo guys, kembali lagi bersama Al Series. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Soul Land 2, di mana Huo Yuhao tertawa. Dia tidak pernah mengharapkan niat pedang Jue Chen mencapai tingkat seperti itu. Sesaat kemudian Yuhao mengajak Bei Bei untuk mencari Guru Xuan yang ingin bergabung dengan Sekte Tang. Yuhao menjelaskan bahwa di masa depan Guru Xuan akan menjadi sosok penting dalam pengembangan alat jiwa bagi Sekte Tang. Singkat cerita, ketika mereka menemukan Xuan Ziwen yang sedang mengamati sebuah alat jiwa, Huo Yuhao dengan cepat memanggilnya dan segera berjalan ke arahnya sembari menggoda Xuan Ziwen dengan mengatakan, "Guru Xuan, jangan mengintip, itu rahasia sekte kami." Xuan Ziwen mengatakan, "Berhentilah mengoceh omong kosong, prosedur apa yang diperlukan untuk bergabung dengan sekte, cepat katakan padaku. Apakah kamu tahu bahwa menunggumu di sini beberapa hari terakhir ini setara dengan menyia-nyiakan hidup saya?" Bei Bei yang merasa kebingungan dengan cepat berjalan menghampiri mereka berdua dan menyapa Guru Xuan. Bei Bei berbicara mengatakan, "Saya saat ini senior tertua dari Sekte Tang. Selamat datang di Sekte Tang. Anda akan menjadi wakil ketua sekte kami mulai sekarang. Anda akan bertanggung jawab atas alat jiwa." Xuan Ziwen mengangguk. Sesaat kemudian dia menatap Yuhao sembari mengatakan, "Yuhao, berikan itu padaku." Huo Yuhao secara alami tahu apa yang diinginkan Xuan Ziwen. Yuhao bertanya mengatakan, "Apakah Anda menginginkan kumpulan informasi senjata rahasia Sekte Tang atau menginginkan penelitian saya?" Xuan Ziwen menjawab mengatakan, "Set paling awal, jika saya melihat penelitianmu, pemikiran saya mungkin terganggu, dan juga tinggalkan pria logam itu bersamaku." Huo Yuhao memerintahkan untuk membawa satu meriam silang surgawi Zuge lengkap untuk dipelajari Guru Xuan. Xuan Ziwen yang pandangannya terpaku pada busur Zuge segera memerintahkan Yuhao untuk pergi dan tidak perlu repot-repot untuk menemaninya meneliti. Huo Yuhao menarik Bei Bei dan memberi isyarat kepada mereka semua untuk segera pergi. Yuhao jelas mengerti ketika Xuan Ziwen memasuki kondisi penelitiannya. Dia tidak ingin diganggu dan hanya fokus dalam penelitian sampai dia lupa waktu. Singkat cerita, Yuhao dan Bei Bei kembali ke ruang pertemuan. Jiang Nanan dan Su Sanxi juga telah kembali. Ekspresi mereka sangat aneh. Setelah Ji Jue Chen menerima pedang penghakiman, dia mengambilnya dan melakukan pelatihan tertutup. Jing Zian juga pergi beristirahat. Bei Bei yang sedikit khawatir berbicara kepada Yuhao mengatakan, "Adik junior, bukan ide yang baik meninggalkan Guru Xuan di sana sendiri." Huo Yuhao berkata, "Jangan khawatir. Dia datang ke Sekte Tang untuk alasan yang tepat, biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan." Xiao Xiao yang juga merasa khawatir berbicara mengatakan, "Yuhao, pasti dia tidak di sini untuk mencuri informasi rahasia sebelum pergi." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab mengatakan, "Dia bukan tipe orang seperti itu, dia hanya tertarik pada alat jiwa. Sebelum dia sepenuhnya menyelesaikan penelitiannya tentang alat jiwa, dia tidak akan melakukan apapun." Sekte Tang berbeda dengan Aula Kebajikan. Aula Kebajikan sudah menjadi tempat terbaik untuk membuat alat jiwa di benua, sementara itu Sekte Tang baru saja memperoleh daya tarik. Bagi Penatua Xuan ini adalah tempat yang akan memberinya rasa prestasi yang lebih besar, itu sebabnya dia memilih untuk datang. Ada banyak kemungkinan untuk menggabungkan senjata dan alat jiwa tersembunyi Sekte Tang. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Saya juga bisa menjamin karakternya." Bei Bei mengangguk dan berkata, "Jika kamu meragukan seseorang, jangan gunakan dia. Jika kamu menggunakannya, jangan meragukannya. Guru Xuan sudah menjadi wakil ketua Sekte Tang. Semua orang pastikan untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti itu di masa depan." Setelah mengatakan semua ini, Bei Bei lantas bertanya kepada Yuhao mengatakan, "Adik junior, menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk berkoordinasi dengannya?" Yuhao berpikir sejenak dan menyarankan untuk memberi Guru Xuan bahan langka yang ia bawa sebelumnya. Sesaat kemudian Yuhao bertanya kepada Bei Bei mengatakan, "Apakah sekte kita punya uang?" Bei Bei tersenyum dan menjawab mengatakan, "Kami punya uang. Akademi sangat mendukung kami dan membayar kami sebelumnya ketika mereka memesan Zuge Divine Crossbow Cannon. Mereka juga menawarkan harga yang bagus." Huo Yuhao tanpa ragu mengatakan, "Kalau begitu mari kita pikirkan cara untuk menukar uang kita dengan logam langka."
Dengan cara ini saya akan bertanya kepada Guru Xuan apakah dia memiliki kebutuhan khusus sebelum saya membuat daftar bahan, setelah itu kita bisa memikirkan cara untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Wang Donger tertawa sembari mengatakan, mengapa aku merasa bahwa teman-temanmu membuat pilihan yang buruk dengan berteman denganmu, jelas kamu memeras nilai apapun dari mereka. Huo Yuhao memasang wajah serius saat dia berusaha menjelaskan mengatakan, saya hanya melayani kepentingan mereka. He Caito berdiri dan berbicara mengatakan, aku akan pergi ke sisi Guru Xuan untuk melihatnya, saya hanya mendengarkan bagaimana Yuhao memuji kemampuannya tetapi tidak memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengannya, sekarang kita berada di sisi yang sama, saya tidak akan berdiri di upacara lagi. Setelah selesai berbicara, He Caito yang dipenuhi semangat segera berbalik dan bergegas pergi. He Caito sangat senang dengan keberadaan Xuan Ziwen di Sekte Tang, meskipun Fan Yu dan Xuan Ziwen keduanya adalah insinyur jiwa kelas 8, namun masih ada kesenjangan besar dalam hal pengalaman dan pemikiran mereka. Selain itu He Caito juga merupakan seorang insinyur jiwa kelas 7 dan sangat akrab dengan Sekte Tang. Dengan bantuan dia, penelitian Xuan Ziwen juga akan dipercepat. Huo Yuhao berkata, Senior, mari kita tinggal di Sekte Tang malam ini dan kembali besok, saya juga punya hadiah untuk Sekte Tang. Wang Donger berdiri dan berkata akan pergi bersama Yuhao, sementara itu Bei Bei tersenyum saat dia mengamati juniornya, ketika dia melihat langit di luar, dia bergumam pada dirinya sendiri mengatakan, Xiaoya, jika kamu masih ada, kamu akan sangat senang melihat perkembangan Sekte Tang. Susanshi yang melihat Bei Bei lantas mengejeknya mengatakan, jangan terlalu emosional, kamu terlihat seperti perempuan. Jiang Nanan dan Xiao Xiao sama-sama tidak senang ketika mereka menatap Susanshi. Jiang Nanan yang terlihat kesal bertanya mengatakan, ada apa dengan perempuan? Susanshi terbatuk sembari berusaha menjelaskan mengatakan, para perempuan itu hebat, perempuan itu lembut, bersemangat, dan sentimental, namun cowok berbeda. Jiang Nanan berdiri dan berkata, aku akan pergi mencari pria yang lembut dan bersemangat. Susanshi berusaha membujuk Jiang Nanan dengan mengatakan, jangan istriku, saya salah. Jiang Nanan mengatakan, siapa istrimu, jaga mulutmu. Melihat tingkah laku mereka berdua, Bei Bei segera berdiri dan mengatakan, Sanshi, ayo pergi dan berolahraga, aku sudah lama tidak memukulmu, saya sangat ingin melakukannya. Susanshi berhenti membujuk Jiang Nanan dan mulai tertawa dingin sembari mengatakan, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan kalah, Nanan, mari kita pukul dia bersama. Bei Bei tidak akan membiarkan dirinya dirugikan seperti itu dan segera berkata, 2 lawan 2, siapa yang takut pada siapa, Xiao Xiao akan berpasangan denganku. Singkat cerita 2 jam telah berlalu ketika Bei Bei dan Susanshi sedang adu mekanik, Jiang Nanan dan Xiao Xiao terlihat baik-baik saja, tetapi Susanshi dan Bei Bei tampak menyedihkan. Terlihat dahi Bei Bei memar sementara Susanshi berada dalam kondisi yang lebih buruk, setengah dari wajahnya bengkak. Susanshi sangat marah ketika dia berbicara mengatakan, Bei Bei, apakah kamu masih manusia? Kita sepakat untuk tidak saling memukul wajah, tetapi kamu masih melakukannya, kamu pasti sengaja melakukannya. Bei Bei mengatakan, sengaja, bukankah kamu melakukan hal yang sama? Lihatlah kepalaku, lihatlah betapa buruknya kamu memukulnya. Memarnya sangat besar, kamu benar-benar tidak manusiawi. Sementara itu Huo Yuhao dan Wang Dong yang membawa anak-anak beruang Dark Golden Terror Claw Bear kembali. Huo Yuhao melihat mereka berdua saat dia masuk, dia hampir meledak tertawa dan bergegas untuk menengahi mereka. Susanshi segera melihat kedua anak beruang Dark Golden Terror Claw yang dibawa Yuhao. Susanshi mengatakan, Yuhao, kamu membawa 2 anak beruang Dark Golden Terror Claw kembali. Sepertinya diet kita akan berubah malam ini, masakan Yuhao tidak ada bandingannya. Yuhao, izinkan saya membantumu, katakan padaku bagaimana kamu akan mengolah mereka. Huo Yuhao tanpa daya mengatakan, ketiga senior, mereka tidak bisa dimakan, mereka adalah harta yang diberikan kepada Sekte Tang, mereka adalah beruang teror Claw Dark Golden, ini adalah hadiah terbesar dari perjalanan kami ke hutan Great Star Dog. Xiao Xiao dan Jiang Nanan hanya bisa menyentuh kedua anak beruang itu ketika mereka melihat betapa lucunya mereka, namun kedua anak beruang sangat agresif meskipun mereka masih muda, mereka siap menggigit siapapun yang dekat dengan mereka.
Bei Bei sedikit linglung dan berbisik kepada Huo Yuhao mengatakan, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak pergi dengan yang lain dari akademi? Bahkan jika ada hadiah, bukankah seharusnya itu milik akademi? Huo Yuhao menjawab mengatakan, Penatua Suan memberi kami 2 anak beruang ini, meskipun mereka masih kecil, mereka mungkin akan menjadi senjata rahasia sekte jika kita menjinakkannya dengan baik. Bei Bei melirik kedua anak beruang itu dan tertawa getir sembari mengatakan, Junior, apakah menurutmu beruang Dark Golden Terror Claw begitu mudah dijinakkan? Huo Yuhao menjawab mengatakan, aku juga tidak tahu, setidaknya mereka belum menunjukkan sifat destruktif mereka, saya akan bertanya kepada para guru dari area duel bis ketika saya kembali ke akademi dan melihat bagaimana saya bisa mengendalikan mereka. Bei Bei segera mengangguk, setelah itu dia berbicara mengatakan, kamu hanya bisa melakukannya dengan cara ini, tenangkan dulu mereka, saya sudah meminta seseorang untuk membeli makan malam dari restoran di luar, mari kita anggap sebagai perayaan karena kita memiliki 3 anggota baru. Singkat cerita malam hari telah tiba, mereka semua berkumpul bersama dan menikmati makan malam, Huo Yuhao secara pribadi memanggang beberapa ikan untuk merayakan 3 anggota baru Sekte Tang. 3 anggota baru Sekte Tang adalah Suan Ziwen, Ji Juechen dan Jing Ziyan. Suan Ziwen dan Jing Ziyan ikut hadir dalam perayaan makan malam sementara Ji Juechen tidak menghadiri acara makan malam karena sibuk dengan pelatihan tertutupnya. Seperti perkataan Yu Hao, dalam hidup Ji Juechen hanyalah pedagang, dia tidak peduli dengan hal lainnya, setiap harinya dia hanya sibuk berlatih ilmu pedang. Suan Ziwen dan Jing Ziyan ikut hadir dalam perayaan makan malam sementara Ji Juechen yang sibuk dengan pelatihan tertutupnya tidak menghadiri perayaan makan malam.